Partai Gerindra kemungkinan kembali mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024. Hasil survei sejumlah lembaga menyebut popularitas Prabowo berada di atas jumlah nama lainnya. Komunikasi untuk menjalin koalisi dipercaya telah dibangun jauh-jauh hari. Meski populer di mata publik, sejumlah pesaing potensial masih harus bergantung pada keputusan partai politik. Lantas bagaimana peluang Prabowo dan nama-nama yang merajai survei politik? Inilah Satu Meja The Forum, peluang Prabowo di Pilpres 2024. Saya nyatakan insya Allah Pak Prabowo akan maju dalam 2024 dalam Pilpres yang akan datang. Walaupun surveinya kita tahu masih ada di 3 besar di semua lembaga survei, bahkan ada yang menempatkan di peringkat pertama, tapi trennya cenderung turun, kalah panggung dengan kepala daerah, apalagi dalam era pandemi. Pemilu masih tahun 2024, bahkan tanggalnya pun belum diputuskan. Namun geliat pencapresan mulai terasa. Seakan mencuri waktu, Gerindra mulai memasarkan kembali nama Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Nama Prabowo hampir selalu merajai lembaga survei. Tapi bagaimana kemungkinannya itulah akan saya bahas dengan sejumlah narasumber. Yang ada di studio adalah Mas Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Malam Mas Jazil. Malam Mas Budiman. Kemudian di sebelah kanan saya ada Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consultant. Malam Mas Saidiman. Malam Mas Budiman. Melalui sambungan Zoom ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat malam Mas Andreas. Selamat malam Mas Budiman. Dan kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Mas Ferry Juliantono. Malam Bung Ferry. Selamat malam Mas Budiman, teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kita coba dengar terlebih dahulu secara persis apa yang dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Itu bukan deklarasi, itu adalah keinginan dari Sulawesi Selatan untuk Pak Prabowo maju di 2024. Disampaikan ke hadapan saya dalam sebuah rapat koordinasi, dan itu untuk yang kesekian kalinya DPD Partai Gerindra di tingkat provinsi meminta, bukan hanya Sulawesi Selatan. Akhirnya saya menjawab bahwa ini akan kami teruskan kepada Pak Prabowo. Tentu saja jawaban ada di tangan beliau, tapi dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya ingin katakan bahwa insya Allah Pak Prabowo akan maju di 2024. Tetapi di Partai Gerindra sendiri kita belum memutuskan hal seperti ini karena ada forum khusus yang memutuskan soal pencapresan dari Partai Gerindra. Oke, Bung Ferry, ini ya. Pak Muzani, Sekjen dan Ketua Harian mengatakan bukan deklarasi, belum diputuskan. Tapi kalau Bung Ferry ketahui posisi Pak Prabowo terhadap pencalonan ini gimana sih Bung Ferry? Apakah pasti akan maju atau gimana? Menurut saya Pak Prabowo sendiri belum pernah menyampaikan kepada kami di partai tentang Pilpres 2024 karena kesibukan beliau dan konsentrasi beliau yang sekarang sedang menjalankan tugas dan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Dan menurut saya memang apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Pak Muzani maupun Pak Dasko adalah dalam rangka menanggapi keinginan dari teman-teman di daerah, dan rasanya kami semua keluarga besar Partai Gerindra sampai dengan saat ini tentu masih punya harapan bahwa Pak Prabowo berkenan untuk maju dan dicalonkan oleh partai untuk maju dalam Pilpres 2024, meskipun sekarang kami semua belum membicarakan masalah tersebut karena memang satu dan lain hal situasinya memang belum memungkinkan untuk membicarakan masalah Pilpres 2024. Oke, jadi sebetulnya Gerindra sebagai partai politik belum pasti juga mengusulkan Pak Prabowo gitu atau? Kalau sepanjang Pak Prabowo masih berkenan dan siap untuk dicalonkan, tentu kami semua dari Partai Gerindra kecenderungannya adalah mendukung kembali Pak beliau untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024.
Oke. Itu kalau itu, tapi kan sekarang memang belum pernah dibicarakan dan kami semua juga masih sibuk dengan urusan masing-masing lah. Jadi soal Pilpres 2024 ini tentu kami sikapnya seperti itu sementara ini, bahwa kalau ditanya pasti kita akan dukung Pak Prabowo untuk maju. Tapi itu kan juga kembali berpulang kepada Pak Prabowo. Oke. Dan sekarang kalau ditanya kepada beliau pasti udah jangan mikirin 2024 dulu, kita pasti harus bantu pemerintah sekarang sedang menangani masalah pandemi, terus kemudian masalah ekonomi di Indonesia. Tapi gini Bung Ferry, itu kan Gerindra kan untuk mencalonkan presiden itu kan masih kekurangan kursi ya, kan Gerindra 13,6, masih butuh sekitar 6% lagi. Sudah dijajaki kemungkinan bergabung atau berkoalisi dengan partai-partai lain? Ya tentu kemarin pernah mengadakan pertemuan, ya bukan penjajakan dalam konteks Pilpres, tetapi membangun hubungan dengan partai-partai lain tentu juga adalah tentu nantinya bisa mempermudah ketika membicarakan masalah koalisi. Pernah bertemu dengan Ibu Puan Maharani, pernah bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto, teman-teman dari partai yang lain, kita tetap jaga hubungan. Oke. Ya harus koalisi Mas Budiman. Ya, karena kurang ya. Oke. Kurang. Baik. Saya pindah ke lagi yang belum ada partainya, itu juga tingkat kesulitannya juga lebih susah ya. Lagi, karena Pak Prabowo terpopuler dan punya partai politik kan itu sebenarnya kan. Iya, nah buat yang belum punya partai kan pasti ada tingkat kesulitannya dalam rangka untuk mendapatkan dukungan partai. Jadi saya rasa kira-kira gitu. Baik, saya pindah ke Andreas Hugo Parera, politisi dari PDI Perjuangan. Bung Andreas, ini kan PDIP satu-satunya partai politik yang memang punya tiket ya untuk mencalonkan presiden. Gimana PDIP melihat deklarasi atau political marketing dari Gerindra soal Prabowo Subianto? Bung Andreas? Ya, saya kira wajar dalam arti gini, kalau kita berangkat dari teori cocktail effect. Oke. Yang sekarang yang ada di Gerindra itu cuma satu, yaitu Pak Prabowo yang namanya ada di atas di puncak. Menjadi salah satu nominasi, artinya salah satu figur yang masih dilihat oleh publik dan dari berbagai hasil survei kan paling tinggi gitu. Artinya dia ada di ranking atas lah gitu. Oke. Sehingga kalau kita berangkat dari teori cocktail effect, ini kan akan berpengaruh pada partai. Dan saya kira Gerindra pernah menikmati itu gitu. Dan dan wajar sekali kalau ini berangkat dari teman-teman kader-kader partai, karena ini akan menguntungkan partai. Saya kira semua partai juga akan melihat pada cara melihat persoalan yang sama gitu. Oke. Dan dalam hal ini saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman Gerindra sekarang itu adalah memang proyeksinya menuju ke sana gitu. Bahwa entah keputusan itu bagaimana nanti Pak Prabowo yang memutuskan itu pasti gitu. Karena toh Pak Prabowo yang ketua umum partai, Pak Prabowo yang akan menjadi calon, tentu beliau yang akan menjadi penentu utamanya gitu. Bung Andreas, kalau kita lihat histori antara PDIP dan Gerindra ini kan dekat ya. Terakhir juga di Kementerian Pertahanan, Ibu Mega juga hadir untuk meresmikan patung gitu. Apakah memang sudah ada arah-arah bahwa akan berkoalisi lagi Gerindra dan PDIP? Secara hubungan saya kira ada sejarah hubungan yang baik, artinya ketika Ibu Mega bersama Pak Prabowo, terus kemudian kita lihat dalam perjalanan waktu selama ini juga, meskipun di dua pilpres yang lalu berbeda kubu, tetapi secara pribadi hubungan itu tetap baik dan itu secara terbuka di Ibu Mega juga menyampaikan itu, Pak Prabowo juga menyampaikan itu. Jadi hubungan pribadi itu tetap baik dan itu contoh yang baik yang ditunjukkan oleh kedua pimpinan tertinggi dari partai ini dan menjadi contoh yang baik juga untuk bangsa ini saya kira. Dan bahwa kemudian
berkoalisi atau terutama pada para ketua umum ini gitu. Tetapi menjaga hubungan silaturahim antara pimpinan itu penting dan sehingga ini tidak menyulitkan di dalam proses-proses politik selanjutnya. Oke, baik. Saya ke Bung Jazilul Fawait. Saya baca pernyataan Bung Jazil di Kompas ya. PKB melirik Prabowo. Ini apa makna dari pernyataan Bung Jazil ini sebetulnya? Kita tahu bahwa ini sebenarnya ada statement dari Gerindra, bahwa Pak Prabowo maju lagi. Maju lagi, oke. Ya kita senang saja, karena kan kita tahu kan lihat sejarahnya, 3 kali mencalonkan diri terus sekarang maju lagi kan berarti gairahnya cukup besar. Gitu. Besar, oke. Nah, cuman ada pengamat yang menyampaikan kalau mau menang bersama PKB. Bersama PKB ya? Ya. Oke. Karena selama ini kalau kita lihat Yang bersama PKB menang? menang. Oke. Jadi PKB selalu dalam posisi bisa memilih. Bisa dalam memilih mitra koalisi itu yang bakal kan, menang? dan dapat melengkapi. Oke. Nah, itu yang menurut saya posisi PKB dengan partai-partai lain tentu dengan Pak Hugo juga dengan PDIP kita juga cukup dekat gitu. Nah, posisi ini menurut saya penting kan untuk duduk bersama meskipun Pak Hugo cukup sudah sendirian. Sendirian. Tapi kalau Pak Prabowo sendirian kurang. Ya kurang. Harus bersama PKB. Harus bersama dengan partai yang melengkapi dan menggenapi untuk menang. Kalau hanya untuk nyalon bisa jadi. Tapi untuk menang harus dipertimbangkan lebih. Jadi jangan kesampingan PKB, partai yang melengkapi dan untuk menuju kemenangan. Ya tentu begini, maksud saya di dalam posisi partai-partai kami pun dalam teori kotel efek kita juga ingin partai kami atau PKB ada tokoh juga yang maju. Siapa? Ya Gus Muhaimin. Gus Muhaimin bersama dengan Pak Prabowo. Ya, nanti. Nanti. Tapi kira-kira kan gitu. Soalnya gini, di Gerindra sendiri kan belum jelas Pak Prabowo maju benar atau tidak. Itu kan masih kemungkinan saya baca tadi dari statement Pak Ferry. Pak Ferry, Pak Muzani. Itu masih setengah malu-malu. Setengah malu-malu ya? Dan juga belum clear maju lagi atau tidak. Kalau PKB sudah clear. Pak Muhaimin. Muhaimin akan maju sebagai? Akan maju sebagai calon presiden. Sebagai calon presiden. Ya. Deklarasi ya, jelas ya. Meskipun melalui soal deklarasinya nanti. Tapi sudah pasti akan maju. Pastikan akan maju. Bung Ferry, jadi Pak Prabowo ini malu-malu atau gimana sebetulnya? Ya kan belum relevan untuk bicara pemilu Pilpres 2024, orang sekarang masih 2021 gitu dan kemudian tanggalnya juga belum pasti ya? Iya, masih 3 periode, 2 periode kan juga masih belum. 3 periode masih hidup juga? Kan menurut saya ini relevansinya nanti mungkin setelah 2022 atau 2000 itulah mungkin relevan untuk dibicarakan. Jadi ya, tapi yang pasti kami terima kasih atas hasil survei yang masih menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi salah satu calon presiden yang punya kemungkinan suara yang baik untuk dicalonkan oleh masyarakat, dan tentu ini juga menjadi catatan. Menurut saya satu tambahan Mas Budiman, bahwa dengan masuknya Pak Prabowo sekarang di dalam pemerintahan membantu Presiden Pak Joko Widodo adalah satu modalitas juga yang menyebabkan Pak Prabowo sekarang juga mendapatkan juga dukungan dari pemilih-pemilih yang sebelum posisinya Gerindra, Pak Prabowo di dalam pemerintahan waktu itu kita masih oposisi itu. Jadi sepertinya mendapatkan tambahan pelebaran dukungan dari suara pemilih. Baik Bung Ferry. Pak Prabowo 2024. Ya, saya akan ke Bung Saidiman Ahmad, jadi manajer program di SMRC. Kalau kajiannya SMRC kan memang cukup tinggi ya, dan hampir Pak Prabowo selalu nomor 1. Apakah itu kemudian bisa diprediksikan bahwa Pak Prabowo itu pasti menang di 2024? Tapi analisis dari Saidiman setelah jeda berikut ini.